Shalom semuanya yang terkasih saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan yang selalu memenuhi segala keperluan kita. Mari memuji Tuhan. Tuhanku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama katakan, Tuhanku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kita kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin Tuhan, kami percaya. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara kami tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, amin, amin. Di dalam kekuatan kuasanya. Siapa yang percaya bersama-sama katakan, Tuhanku kan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus kan mencukupi kebutuhan kita di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, amin, amin. Di dalam kekuatan kuasanya. Oh, Tuhan Yesus kan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus kan mencukupi kebutuhan kita di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya berkata apa? In Jesus name. Praise God. Forevermore we worship you, Lord. Thank you, Jesus. I love you more and more and more and more. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Halo semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian?
harapan dan doa Pastor Andy semuanya baik-baik ya. Pastor menyapa semua yang ada di channel YouTube dan yang ada di Facebook, yang ada di WhatsApp, dan yang ada di grup doa, juga di Telegram. Puji syukur, halo juga, luar biasa. Yes, puji syukur Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sebelumnya Pastor juga sampaikan, ya, mohon maaf kepada pemirsa, netizen, subscriber, follower sekalian. Memang beberapa orang yang menyaksikan ini rindu untuk Pastor memberi komentar kepada orang-orang yang senantiasa diduga melakukan penghinaan dan bahkan kemarin terjadi diduga melakukan tindak pidana pengancaman, ya. Memang dari jumlah subscriber yang sekian hari ini, saudara-saudara, Pastor tahu bahwa lebih banyak Bapak Ibu yang mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Bahkan Pastor juga sudah diingatkan sama komentar yang ada dibaca, kalau bisa tidak usah menanggapi. Tapi mohon izin, mohon maaf, Pastor sampaikan lebih awal dulu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah nasihat yang baik. Ya, jadi dalam kesempatan ini Pastor Andy juga mau menyapa LT, MY, dan MS. Kami coba untuk dengan kasih menasihati channel-channel ini. Tetapi yang ada, mereka bahkan diduga melakukan penghinaan. Dan bahkan dari MY diduga melakukan pengancaman. Ya, anggaplah ini adalah nasihat yang kedua. Ya. Jadi hal-hal ini tidak baik bagi orang banyak. Kenapa Pastor harus menyampaikan ini di saat live streaming pagi ini? Karena LT yang diduga melakukan penghinaan dan MY diduga melakukan pengancaman, itu menyerang pelayanan ini, Bapak Ibu. Kita juga tidak nasihati, juga kita dibilang salah, ya. Kalau langsung misalnya apa gitu, katanya nggak oke juga. Tapi yang pasti bahwa sekalipun videonya LT udah dikunci beberapa, tapi itu sudah di-download dan hari ini juga sudah masuk di yang berwajib pastinya. Cuma pesan Pastor Andy selama masih ada kesempatan hari-hari ini, ya, ada waktu dalam Bible mengatakan Selah itu jangan dibaca tapi berdiam dan merenungkan. Karena setiap nasihat itu memang, ya, waktu diterima itu kadang-kadang nggak oke, tapi nasihat yang Pastor Andy sampaikan adalah nasihat yang baik, santun, ya. Tapi ditanggapi dengan balasan yang diduga LT melakukan penghinaan dan MY melakukan pengancaman. Ya. Bapak Ibu sekalian yang masih berpihak kepada orang-orang yang seperti ini, Pastor beritahu lebih awal, jangan sampai kalau nanti sampai di tingkat yang lebih tinggi berurusan dengan hukum, nanti muncul lagi
Save LT, Save MY, apa ya, MYM, ya. Lalu rame-rame mencari pembelaan, lalu rame-rame menyatakan Pastor Andy atau hamba Tuhan gak punya kasih. Tidak, Tuhan itu kasih dan Tuhan itu adil. Ada banyak tantangan-tantangan mereka yang ditujukan kepada Pastor Andy. Bukan takut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berpihak pada mereka, bukan. Termasuk ada banyak netizen dari yang tidak bertanggung jawab ya, yang memberikan komentar-komentar yang itu semua dalam pantauan. Jangan pikir ini negara tanpa hukum. Tidak ada orang kebal hukum, dan termasuk komentar-komentar yang diduga melanggar ya hukum. Pelanggar hukum tidak mungkin luput dari hukuman hukum yang ada di negeri kita. Ya, jadi kira-kira gitu ya, sebagai pembuka saja. Sekarang time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. In Jesus name. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan. Kita belajar yuk, Pastor juga belajar ya, supaya sama-sama terus kita bertumbuh menjadi pribadi day by day yang senangkan hati Tuhan Yesus. Bergembiralah di tengah pencobaan. Nggak usah marah-marah. Maka Pastor mau bergembira. Smile, senyum, joy, sukacita. Amin. Bergembiralah di tengah pencobaan. Tidak usah marah-marah. Ketika ada nasihat datang dalam hidup kita, kalau itu baik, ya puji syukur bermanfaat. Kalau nggak baik, ya nggak usah kita marah-marah. Apalagi tadi sampai melakukan dugaan penghinaan atau melakukan dugaan pengancaman. Nggak oke, ya. Baik, kembali kepada ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dari 1 Petrus pasal 1, ya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yes. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh saudara yang terkasih ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oleh apa? Oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan, orang yang berdoa dan percaya Tuhan menjawab doa, bergembiralah sekalipun engkau ada di tengah-tengah pencobaan. Tidak perlu marah-marah. Karena sebetulnya ketika orang percaya mengalami pencobaan di dalam hidupnya, respon orang tersebut akan menunjukkan kualitas ataupun kemurnian iman mereka. Ayat 7 berkata, maksud semuanya itu, maksud yang dikatakan tadi, bergembiralah sekalipun di tengah pencobaan, ini memang sulit untuk kita bisa mengerti secara knowledge kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bergembiralah engkau meski di tengah-tengah pencobaan. Bagaimana mungkin kita bisa happy dalam suatu kehidupan yang ada di tengah pencobaan? Tetapi kita mau belajar mempercayai Tuhan lebih daripada situasional yang kita alami hari ini.
Nah, disinilah sebuah perjalanan spiritual iman tiap orang. Karena iman itu adalah sebuah perjalanan. Iman itu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi iman itu untuk dihidupi. Termasuk ketika kita sedang dalam keadaan pencobaan. Bapak Ibu, ketika dalam kelemahan tubuh. Ya, termasuk ketika saat-saat di mana ada hal-hal yang membuat kita sebetulnya bisa terpancing. Tapi kan itu semua dari sikap hati kita. Apakah kita memang mengizinkan diri kita terpancing atau kita tidak mau terpancing? Karena ternyata respon daripada sebuah pencobaan itu akan menunjukkan kualitas iman. Orang bisa berkata, saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Tetapi orang itu belum tentu kuat sebenarnya ketika dia mengalami pencobaan hidup. Kita sering mendengar istilah berkata begini, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Tapi kadang-kadang ketika ujian datang kepada orang itu, kualitasnya justru menunjukkan tidak teruji. Semisal ada orang yang tiap hari kerjanya nyinyiring Bapak Ibu, karirmu, pelayananmu, keluargamu, hidupmu, meng-underestimate masa depanmu. Engkau mungkin kurang bisa dalam hal-hal secara akademis dinyinyiring. Tapi ketika orang benar memberi nasihat atau menanggapi atau memberikan reaksi, mungkin mereka menjadi orang-orang yang merasa paling terjolimi. Kenapa? Setiap orang bisa pandai berkata-kata, tapi tidak semua orang bisa pandai untuk mempraktekkan apa yang dikatakan. Termasuk Pastor Andy juga belajar, Bapak Ibu. Makanya saya sangat hati-hati dalam berbicara. Kita saja sudah hati-hati, masih bisa orang-orang mencari-cari salah. Apalagi orang-orang yang berani secara vulgar, terang-terangan melakukan dugaan penghinaan dan dugaan pengancaman. Bahkan kalau sampai berani menantang-nantang pemerintah dalam hal ini, hukum yang berlaku, memberikan sebuah statement-statement seolah-olah hukum kita tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Saya berpegang 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi Andi Simon, kuduskanlah Yesus Kristus Tuhan di hatimu sebagai Tuhan di hidupmu. Dan supaya kamu dapat mempertanggungjawabkan keimananmu kepada orang yang bertanya tentang keimanan kita. Cuma kadang-kadang dalam hidup ini kita hadapi orang-orang yang memang jenis-jenis yang tidak bisa kita ajak bicara. Karena orang itu berani, contoh memaki, berani mengumpat, ya, berani malu. Jadi diam itu adalah emas. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal diam dan berdoa, di situ terletak kekuatanmu.
Meskipun ada banyak orang yang enggan, tetapi orang yang percaya di tengah-tengah pencobaan hidupnya, dia akan tetap berdoa dan percaya jawaban doa itu pasti akan datang. Mengapa kita bergembira sekalipun di tengah pencobaan? 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Menang, menang, menang. Menang yang utama dari diri sendiri. Bisa menahan menahan diri. Menahan diri. Ketika pencobaan datang dalam hidup kita, saat kita bisa menahan diri, berdoa, dan menyerahkan persoalan itu sesuai dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita nggak perlu marah-marah, kita nggak perlu caci maki, kita nggak perlu juga membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalah dengan kasih. Pemerintah adalah alat Tuhan. Ada polisi yang juga alat Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang Andi Simon alami, Bapak Ibu terkasih alami, percayalah, saya percaya, tidaklah melebihi kekuatan kita. Tuhan Yesus setia dan adil. Dia pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar saat kita menghadapi pencobaan itu. Jadi maksud daripada kita tetap bergembira di tengah pencobaan adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Kemurnian iman itu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Keren banget ya. Bergembiralah meskipun di tengah pencobaan. Coba kita lihat satu ayat lagi ya. Kita mundur ayat yang ke-4. 1 Petrus 1 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata di sini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kenapa kita bergembira sekalipun tengah pencobaan? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Orang ya, misalnya acaraan tuh, tiap tahun acara Agustusan itu kan biasa banyak lomba. Waktu lomba itu kadang-kadang, sampai keringatan. Kadang kalau misalnya tarik tambang itu lecet tangannya, atau ada yang lebih seru lagi tuh manjak itu, misalnya contoh satu tiang yang sudah dilumuri dengan minyak itu sehingga licin, penontonnya ketawa ketiwi. Lalu yang menjadi yang lakoni itu, kadang-kadang sampai terpleset dia, kadang-kadang temannya tarik celananya sampai ketarik ke bawah gitu, panjat pinannya. Itu yang nonton itu ketawa ketiwi, tapi yang menjadi pemain daripada pertandingan itu, itu dia bayar harga sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Karena
biasanya di acara-acara tersebut itu ada namanya door prize-nya, ya. Dan biasanya semakin seru sebuah misalnya jenis pertandingannya, itu semakin semakin menarik door prize-nya. Kadang ada dapat kompor, kadang ada dapat kipas angin, kadang ada dapat alat-alat itu ya, alat-alat rumah tangga, panci, magic jar, dispenser, yang itu biasanya hadiah juara 2, juara 3, kulkas gitu ya. Lalu kalau misalnya yang seru itu biasanya puncaknya panjat pinang. Biasanya di atasnya itu ada semacam giveaway-nya itu semacam mungkin uang, sejumlah nilai uang gitu. Tapi itu ya, ada yang dapat payung, ya apalagi payung, ada yang macam-macam. Tapi untuk mendapatkan itu mereka rela bersusah-susah. Ya kadang terkilir, kadang sampai jatuh ke plesetung, tapi jatuh biasanya ada air gitu ya. Pokoknya itulah. Itu saja yang hadiah kipas angin, kulkas, magic jar, kompor gas, itu mereka bersusah-susah, kompakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak luncur-luncur gini, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita belajar tetap bergembira sekalipun tengah pencobaan? Karena apa? Karena kita ini nanti mau dapat hadiah, bukan kipas angin, bukan juga kompor gas, bukan payung, bukan cangkir, bukan gosokan. Tapi kita akan mendapat hadiah. Apa saudara-saudara? Ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yaitu yang tersimpan di surga bagi kamu, hadiah dari Tuhan. Kenapa saya tetap bergembira di tengah-tengah pencobaan? Bahkan ketika bukan hanya pribadiku diserang, dihina, marga, dihina, pelayanan karya-karya Tuhan, karya-karya Roh Kudus dihina, dan kami pribadi hamba Tuhan, mereka coba, kami menduga ada pengancaman, tapi Tuhan suruh saya tetap bergembira di tengah pencobaan itu, karena saya tahu ujung dari semua ini bukan kipas angin, bukan jam dinding, bukan juga emas dan perak permata, bukan. Tapi surga. Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita adalah surga. Barangkali dari sekian ada 8.000 pemirsa yang sedang live stream ini, engkau juga mengalami hal yang sama, yang dimana Pastor sebagai hamba Tuhan alami hal yang sama. Pastor cerita ini tidak bermaksud membuat tagar save Pastor Andy, tidak bermaksud untuk seperti mereka menggalang dana untuk membela seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pastor sampaikan ini sedikit, sisipkan ini juga tadi di pembukaan, supaya paling tidak pemirsa dari sekian banyak subscriber yang sudah 600.000 lebih di YouTube, demikian pun di Facebook, mudah-mudahan menjadi penyeimbang saja, supaya Bapak Ibu bisa selain
melihat buah-buah, Bapak juga bisa ikut berpikir. Ya, sekaligus juga halo LT, halo MYM, dan halo MS menjadi nasihat buat bapak-bapak yang terkasih ini. Ya, terima kasih buat kebersamaan. Kita sudah berapa lama ya kita ini setiap pagi bersama-sama, sudah tahunan Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini saya bisa ada sebagaimana ada. Pasti tidak luput daripada doa-doa pemirsa sekalian juga. Ya, puji syukur. Mari sama-sama kita bagikan video ini, bagikan renungan ini. Tujuannya adalah menasihati dan menguatkan setiap saudara kita yang juga sedang mengalami pencobaan. Kiranya pelayanan ini bisa membangkitkan dan juga membuat saudara tetap kuat dan belajar untuk percaya Tuhan. Dan biarlah hatimu, maka jiwaku pun memuji Tuhan. Nggak usah marah-marah. Nanti nanti nggak oke. Karena orang kalau marah-marah ada statement-statement yang tidak terkendali, dan itu nanti sangat tidak oke, ya. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan. Tentu ada beberapa pemirsa yang merasa tidak oke. Kali ini mohon dimaafkan sekali lagi. Mudah-mudahan di hari berikutnya Pastor tidak lagi dan tidak perlu memberi penyeimbang. Ya, setelah ini kan Alkitab juga ajarkan seperti yang kita belajar kemarin, bahwa nasihatilah 1-2 kali, setelah itu ya udah jauhi saja. Karena kita nggak mau waktu kita hari-hari hanya untuk urus orang-orang yang mengeraskan hati. Time for pray. Makasih komentarnya, ya. Pesta juga minta tolong komentar-komentar kita tetap semuanya yang memberkati, ya. Tidak boleh ada kata-kata sumpah serapah, tidak boleh kata-kata kutuk, nggak boleh kata-kata menghina, nggak boleh, ya. Jangan, ya. Ya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Seperti pujian tadi yang kami katakan, Tuhan memenuhi segala keperluan yang kami perlukan dalam hidup ini, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, baik kami juga yang sedang finishing segala sesuatu di THC, baik kolam Bethesda, ruang ibadah, sarana prasarana, toilet, dan juga akses untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami berdoa kepada Engkau, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa bagi kami sendiri dan saudara kami yang sedang mengalami pencobaan. Tuhan, Engkau sumber kebahagiaan kami, bukan dunia ini. Maka saat ini kami katakan, in Jesus name, kami adalah orang-orang yang berbahagia sekalipun di tengah pencobaan. Karena kami tahu ini semua untuk memurnikan iman kami. Dan kami tahu tujuannya adalah kami mendapatkan apa yang tersimpan di surga, yaitu kehidupan kekal. Tujuan kami bukan dunia ini. Tujuan kami adalah surga. Langit bumi pasti akan berlalu. Setiap orang umur ada batasannya. Maka biarlah setiap hati, iman, dan roh kami tertuju kepada hal-hal surgawi, hal-hal yang kekal. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pencobaan, khususnya kelemahan tubuh. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sakit, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kelemahan dan sakit penyakit. Angkat tangan Bapak Ibu. Pastor ini mendoakan, in Jesus name, sakit penyakit dari tubuhmu, go out, tinggalkan. Dan sekarang demi kemurahan surga, in Jesus name, heal, free, clear, and clean. Diberkatilah tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah kesehatanmu dan keturunanmu. Diberkati keturunanmu dan pelayanan Bapak Ibu sekalian kepada Kristus dan sesama. Orang percaya tidak menghabiskan seluruh hidupnya dalam kelemahan. Mereka akan bangkit dan menyatakan kesaksian Tuhan Yesus, penolong yang ajaib. Diberkati studimu dan studi anak-anakmu. Diberkatilah seluruh pelayanan rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami juga mau tetap berbahagia meski kami ada di tengah-tengah pencobaan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat lawatan firman-Mu dan jamahan-Mu untuk setiap kami. Kami dikuatkan, kami dibangun roh kami, dan kami pasti bersemangat menghadapi hidup ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bersemangat bersama Tuhan Yesus Kristus? Mana tangan-tangannya? Yes, amin, 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 amin. Ya, saudara-saudara, semua kita diberkati Tuhan Yesus. Mana yang diberkati tangan-tangannya? Saya. Yeay. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Engkau diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Hore! Yeay! Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hore! Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku dikatakan berkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Hei, amin. Mana tangan-tangan yang diberkati? Amin.
semua diberkati dalam Yesus. Sejak bangun pagi, siang berganti malam, semua diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, selamat masuk hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pagi, siang, sore, malam, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.